Satu amal yang lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunat, lebih hebat daripada membangun masjid. Apa amal itu? Ridha menerima takdir Allah. Biasakan begini, menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah antum keluarkan dari situ, niatkan sebagai sedekah. Saya ulang ya, menerima berapa peser pun dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sedekah. Bisa 2,5%, 5%, keluarkan aja, bagi siapa. Demi Allah saya katakan, begitu antum kerjakan itu karena Allah, maka Allah akan merawat anda dan menjadikan dunia kecil bagi anda. Apapun yang anda butuhkan ada dan kecil sekali, dan anda sudah melihat nggak ada nilainya tuh dunia. Ya, jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian sudah anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama kasih aja yang layak dipakai dan sebagainya. Seperti itu, biasakan. Begitu anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan anda. Ada nilainya. Dah. Paham ya? Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, ghargharah, berbulat balik di tenggorokan, dia nggak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang 1000 sayang, Allah nggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Kalau duduk bersama zuriat Rasulullah saja begini indahnya, bagaimana agaknya duduk bersama Sayyidina Muhammad SAW? Bagaimana agaknya nanti kita duduk bersama Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Kalaupun tidak engkau takdirkan kami dekat dengannya, ya Allah, paling tidak kami dapat melihatnya dari jauh pun jadilah, tapi paling tidak kami berharap masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Mungkin itu aja Habib. Barakallah. Allah barik fina fikum, Masya Allah. Nangis loh. Tuh saya perhatikan matanya keluar. Orang soleh itu kalau nangis nggak lebay, nggak seperti kamu. Saya ingat guru saya itu almarhum Habib Anis, kalau ngajar nangis gitu ya, tapi tersenyum, tapi air matanya apa keluar. Jangan pukul teman, jangan tinju teman, jangan sakiti teman. Jangan kau sangka yang sekarang letoy, lemak, lesu, dia susah nanti. Tak tahu nasib kita. Berapa banyak yang dulu kita sekolah, kita sepelekan. Begitu sekarang dia jadi bisnismen, orang kaya. Kalau ada kawan yang miskin, hei miskin susah marah, sini. Ingat, sekarang bapakmu kaya, besok pagi ditangkap KPK. Ingat, sekarang bapakmu punya kekuasaan, besok dia pensiun, stroke, stres, mati. Allah punya kuasa, yang miskin, yang susah diangkatnya derajatnya. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dia bikal khair, Allah yang punya kuasa. Hai yang miskin, hai yang susah, hai yang melarat, hai yang tinggal di kontrakan, jangan putus asa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jangan sombong karena kaya bapakmu, jangan putus asa karena miskin orang tuamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuasamu, dengan kehendak-Mu dan ketentuan-Mu, jadikanlah sesuatu yang sulit menjadi mudah, jadikan yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Karuniakan kami rezeki yang berlimpah dan berkah, lancarkan pekerjaan kami, serta kabulkan segala hajat keperluan kami. Amin. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah, tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan? Bukankah tahajud menambah pahala lagi?
kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis, supaya kita jangan pundung. Kenapa? Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek boleh nggak baca WA kita sampai 3 hari, tapi Allah gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang nggak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang nggak nyaman loh dari kita, tapi nggak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya nggak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Saya mohon kepada Anda, dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Berubahlah dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan dan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status diri almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau pakai itu, kamu akan lebih disayang. Nah, kalau pakai itu, kamu akan semakin dapat rahmat Allah. Nah, kalau pakai itu, kamu akan aman. Nah, kalau pakai itu, papa dan mama lebih sayang dengan kamu. Yang lebih penting, nah, kalau kamu pakai itu, besar kemungkinan papa dan mama masuk surga dengan amalan kamu. Mama papa tidak meminta apapun dari kamu, telah berusaha, tapi mohon bantu papa dan mama untuk diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut ataupun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu tidak pakai jilbab, kenapa sekarang berkerudung? Dan sekarang ini waktunya. Makanya sebagian orang itu apabila dia ingin hidup nanti berbahagia di alam kubur, sekarang nih bangun kuburan. Tapi sebelum mati membangunnya dengan amal soleh. Antum kadang-kala ke kuburan melihat kuburan itu macam-macam. Ada yang cuma batu nisan, tinggal setengah. Ada yang pakai marmer, ada yang pakai atap. Subhanallah. Apakah perbedaan mereka itu sesuai dengan perbedaan dohir yang ada di atas tanah itu? Lah, dengan amalan mereka. Setelah pertanyaan, tanyakan kepada dia, ternyata dia termasuk penghuni surga. Yuftahu lahu babun ilal jannah. Bukakan tuh pintu ke surga. Fayatihi, datang kepada dia min rawhiha wa rihiha wa bartiha. Datang semua keindahan surga itu dia rasakan. Yumaddu qabruhu maddal basar. Bayangkan kuburannya itu dibentangkan sepanjang mata memandang.